Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana IHSG ditutup menguat di 0,22%, namun penguatannya terbatas pemirsa jika dibandingkan dengan beberapa menit penguatan yang terjadi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat di 0,22% di level 8.337,058. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini pemirsa. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0851 di 78104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwum Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Audi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini indeks harga saham gabungan masih sempat bergerak fluktuasi Pak setelah menembus ke level intraday tertinggi tadi ke 8.362-an, kemudian berbalik ke zona merah, kemudian berbalik ke zona hijau. Saat ini di menit terakhir indeks harga saham gabungan mencoba untuk bangkit dan mengkompensasi pelemahan yang terjadi hari ini secara intraday. Analisis Anda secara teknikal Pak Audi? Terima kasih Pak David. Ya, ini sangat menarik sekali ya kalau kita lihat, kalau misalkan pergerakan harga saat ini di IHSG, artinya kita mencatatkan di all time high lagi, begitu ya, jika closingnya sama dengan level 8353 saat ini. Dan ini memang kami lihat juga bentuk interpretasi pasar yang lebih optimis gitu ya, yang mana kalau kita lihat dari regional Jepang, terus juga Nikkei, terus juga Shanghai, memang hari ini semua hijau, begitu ya. Ini memang lebih dikarenakan ada optimisme baru, khususnya kemarin pas Trump bertemu dengan Xi Jinping, itu harapan pasar saat ini adalah bisa lebih membuka pasar yang lebih mengarah ke growth gitu ya. Dan kalau kita lihat dari teknikal, IHSG saat ini juga masih sangat bagus sekali, masih cukup solid, meskipun yang menjadi PR kami, catatan kami adalah volume transaksinya belum meningkat, begitu ya. Jadi ini yang menjadi PR untuk IHSG, apakah kita bisa terus ongoing dengan new all-time high yang baru. Nah, ini menjadi catatan. Tetapi memang kalau kita lihat dari sisi indikator gitu ya, indikator MACD masih menunjukkan tren yang positif, sejalan juga dengan RSI. So, kami melihat resisten baru untuk IHSG saat ini adalah di level 8.400, begitu ya, dan untuk level supportnya adalah di 8.286, begitu Pak David. Baik, 8.400 target sampai kapan Pak, dengan menyisakan beberapa minggu lagi di perdagangan di tahun 2025? Ya, ini saya kira ini tidak akan lama begitu Pak David, karena memang kami melihat dengan pasar juga saat ini masih menantikan rilis earnings kuartal 3 begitu ya, dan beberapa sektor di sini kami lihat masih cukup resilient pertumbuhannya. So ini justru akan menjadi momentum yang cukup baik ya. Kalau kita flashback lagi sebenarnya dari awal tahun, memang yang masih menggendong ya dan tanda kutip untuk pasar kita sebenarnya adalah emiten konglomerasi begitu ya. Jika kita bandingkan dengan big caps, kita lihat dari big bank, kita lihat dari Telco dan seterusnya, memang masih belum menunjukkan adanya penguatan. So, kami melihat dengan sentimen yang cukup positif, plus juga dengan ada pelonggaran kebijakan moneter, harusnya bisa beriringan, begitu ya. Konglomerasi dengan masuknya global index, ditambah juga dalam emiten-emiten big caps didorong oleh pelonggaran kebijakan moneter. Begitu Pak David. Baik, sentimen indeks MSCI Pak, ini tampaknya menjadi fokus dari para pelaku pasar beberapa hari terakhir dan puncaknya pada perdagangan hari ini. Tapi sebelum kita ulas Pak, dampak terhadap posisi saham-saham yang terlibat tampaknya hari ini profit taking, karena memang di hari-hari sebelumnya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tapi sebelumnya Pak Audi, seberapa besar, seberapa penting indeks MSCI ketika beberapa saham Indonesia terpilih masuk di dalamnya Pak Audi? Ya, kami kira ini akan masih cukup besar gitu ya peluangnya untuk emiten Indonesia, khususnya memang beberapa emiten yang baru masuk konstituen hari ini itu ada Sebentrend dan juga ada Barang Max. Mengapa demikian? Karena memang exposure yang didapatkan ketika emiten masuk menjadi konstituen MSCI Global Index ini justru akan mendorong adanya pasif flow begitu ya. Karena memang beberapa fund besar di luar itu menggunakan atau underlying-nya biasanya adalah dari
Morgan Stanley indeks tersebut. Jadi memang ini yang menjadi dorongan, karena biasanya ketika itu dia masuk otomatis harus adanya rebalancing lagi dari fund-fund yang contohnya kita bicara seperti ETF, lalu juga produk-produk yang lain gitu ya. Mau nggak mau mereka memang harus membeli gitu. Jadi ini yang kami kira exposure-nya sangat menarik khususnya untuk emiten-emiten yang berhasil masuk dalam global itu untuk MSCI. Baik Pak, dampaknya lebih ke arah jangka menengah atau jangka panjang, mengingat pembaharuannya juga dalam setahun itu bisa dilakukan berapa kali, Pak Audi? Ya, menarik. Jadi memang kalau kami berdasarkan catatan kami begitu ya, David ya, ini memang lebih dalam jangka menengah hingga panjang begitu, dan kami lihat juga memang secara tren biasanya euforia ini terjadi. Yuhu, serunya sarapan pagi dengan Cereal Trix, lezatnya rasa buah, bentuk buah warna-warni, bikin sarapan si kecil makin seru. Trix, fun starts here. Masuk khususnya seperti dalam produk-produk turunan seperti ETF dan seterusnya. Yeah. Karena mau tidak mau ketika ada konstituen baru menjadi dalam konstituen MSCI, ya mereka harus memasukkan gitu ya emiten-emiten tersebut, dan ini memang harus akan mulai dikoleksi gitu, khususnya pasca efektif. Oke, kita langsung saja ke BRMS Pak, bersama Brand masuk di small cap index favorit. Hari ini BRMS melemah di 5,39% di 965. Intraday sempat ke 1020. Kemudian bagaimana Anda melihat dari posisi teknikal? Apakah memang sudah price in terlebih dahulu, BRMS sudah naik signifikan dan hari ini profit taking terjadi? Ya, sebenarnya kalau kita tarik data dari awal tahun begitu ya, tren BRMS ini sudah sangat powerful begitu. Dan kalau kita lihat di awal tahun itu mungkin harganya sekitar 360 sekian, saat ini sudah 960. Dan memang ini kami lihat pasar sudah mulai lebih merealisasikan gitu ya. Tadi seperti disebutkan oleh Pak David, memang beberapa sudah melakukan aksi profit taking, tetapi secara teknikal kami belum melihat adanya perubahan tren dari BRMS. So dalam jangka panjang, tren BRMS masih dalam tren yang bullish. Jadi memang kami masih cukup menyukai begitu dengan sisi teknikal. Kami melihat justru ini adalah momentum bisa untuk posisi untuk balik tetapi kita averaging gitu ya, karena memang kami melihat masih bergerak di atas MA20 yang artinya apa, dalam jangka menengah sebenarnya BRMS itu masih dalam tren yang bullish gitu ya. Supportnya itu masih diperhatikan oleh sebagian investor ada di atas 900 gitu ya. Jadi kalaupun ada koreksi ya di atas 900 ya kami pikir itu masih akan koreksi sehat gitu ya, bukan menjadi perubahan tren untuk BRMS. Sedangkan untuk resisten kami lihat di sini peluangnya BRMS hingga sampai dengan 1130, 1150 untuk dalam jangka waktu beberapa hari ke depan. Oke, bisa diulang kembali tidak Pak? Bagi yang baru ingin masuk, kemudian yang sudah profit, kemudian juga ingin buyback, level berapa tadi yang bisa diperhatikan, Pak Audi? Ya, untuk saat ini untuk entry buy sebenarnya kami masih lihat rekomendasi support saat ini adalah 935 sampai dengan di harga 960. Ini boleh untuk koleksi, boleh untuk nambah lagi. Even itu dia bertahan terus di atas level 900, kami kira masih boleh di hold begitu ya. Jadi entry areanya masih boleh diperhatikan dan harga saat ini masih masuk dalam entry areanya begitu. Jadi untuk sistemnya tadi 130 150. Baik, penutupan hari ini di 960 melemah cukup dalam di 5,88%. Kita beralih ke saham selanjutnya Pak, ada Brand. Ya. Hari ini berbalik menguat di 1,79, tertekan tadi sempat ke 9.500, bahkan intraday tertinggi di 10.175. Analisis dan rekomendasi untuk Brand. Ya, secara teknikal sangat positif begitu Pak David. Jadi kami melihat tren ini masih bergerak di atas EMA 200 ya, which is artinya dalam jangka panjang dia masih dalam tren bullish. Tetapi memang yang menjadi catatan kami secara teknikal begitu ya, untuk brand ini akan lebih terjadi konfirmasi. Kami masih membutuhkan konfirmasi ketika harganya ini di level 10.200 sampai dengan 10.500. Kenapa demikian? Menurut catatan yang kami punya dari bulan Oktober memang area tersebut menjadi area resisten yang cukup kuat. Jadi kami perkirakan memang dengan adanya masuknya dalam MSCI, harapannya adalah terjadi dorongan dan terjadi breakout begitu ya. Karena kami lihat sampai dengan jam saat ini ya 16.02 begitu, volume transaksi brand ini sudah di atas rata-rata 20 hari ya. Jadi artinya apa? Di sini ada demand yang cukup kuat begitu ya. Jadi ini bisa dimanfaatkan. Resistennya untuk brand adalah ketika dia sudah break 10.500, maka kami melihat resisten berikutnya adalah setidaknya sampai dengan di 11.000, dan untuk
level support yang mesti dijaga oleh sobat investor adalah di 9.300. Begitu Mas David. Baik, intraday tertinggi tadi sempat ke Rp10.175 per sahamnya. Dari saham konglomerasi Pak, kita beralih ke saham-saham perbankan big cap. Hari ini beberapa sahamnya lebih cenderung bergerak bervariasi. Pak Audi, BBCA mengalami koreksi cukup dalam di 1,72%, BBRI menguat di 0,50%, sementara BMRI dan BBNI yang lebih cenderung bergerak fluktuasi. Tadi Anda katakan terjadi rotasi ini dari saham-saham perbankan big cap ke saham-saham konglomerasi. Melihat posisi saat ini Pak Audi dengan sisa beberapa minggu ke depan di tahun 2025, apakah akan ada pembalikan dari sisi rotasi atau konglomerasi akan masih tetap mendominasi sampai dengan akhir tahun? Oke, terima kasih Pak David. Ini sebenarnya pertanyaan yang banyak ditanyakan investor begitu ya. Ya, untuk saat ini memang kami masih melihat hingga akhir Desember 2025, konglomerasi masih akan menjadi penopang ISG kita, begitu ya. Suka tidak suka, memang penjualannya meningkat. Ini justru memang terjadi shifting, begitu ya. Jadi memang sobat investor ini lebih merealisasikan kepada emiten-emiten yang mencatatkan performance yang cukup baik, begitu. Dan PR-nya sebenarnya untuk emiten big bank, ya. Kalau kita lihat dari 9 bulan terakhir, ini masih cukup dinamis, belum cukup memberikan sentimen cukup positif di pasar, begitu ya. Karena kalau kita lihat pertumbuhannya yang masih solid, masih aja dibandingkan dengan yang lain, tetapi memang kami melihat di sini jangka yang lebih panjang. Jadi sobat investor boleh perhatikan, gitu ya. Memang di tengah penurunan suku bunga, lalu juga ada likuiditas tambahan dari pemerintah dan seterusnya, ini harapannya bisa dalam jangka panjang akan jauh lebih membaik. Baik, Pak Audi, Pak, saya akan coba sampaikan terlebih dahulu update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, di mana ISG ditutup menguat di 0,22%, namun penguatannya terbatas pemirsa jika dibandingkan dengan beberapa menit penguatan yang terjadi jelang penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ditutup menguat di 0,22% di level 8.337,058. Indeks harga saham gabungan dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 8.354, kemudian berbalik melemah hingga ke 8.289 dan kemudian juga mencoba bangkit kembali, namun level intraday tertinggi hari ini di 8.362 belum mampu disamai, paling tidak di pas posisi penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini. Ya, kita grafis yang pertama pemirsa, posisi penutupan beberapa indeks lainnya di sesi kedua hari ini seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index, dan juga ada LQ45. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda lebih cenderung bergerak mix. MNC 36 melemah di 0,67%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,61%, LQ45 menguat tipis di 0,09%. Rotasi pergerakan sektoral pemirsa, grafis selanjutnya industri berbalik menguat di 2,08%, energi juga menguat di 1,74%, konsumsi primer melemah di 0,92%, barang baku juga tertekan di 0,90%. Saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan dari deretan top gainers, ada brand menguat ke 9.925, transaksi di atas 1 triliun rupiah, PTRU juga menguat di 7.925, Wi-Fi 3360 masuk saham pilihan, dan Raja hari ini ditutup menguat di 4310. Grafis yang terakhir, saham-saham yang hari ini menjadi pemberat, BRMS mengalami tekanan yang cukup dalam, transaksi hingga ke 1,2 triliun rupiah, BBCA juga menjadi pemberat di 8.550, kemudian koin melemah dan TINS juga mengalami tekanan yang cukup dalam di sepanjang perdagangan hari ini. Updatean penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di keesokan harinya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba bahas beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.